Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 12 Dzulqa'dah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 September 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim, dan sebelumnya ada dua faedah. Faedah yang pertama adalah besok hari Kamis kita tanggal 13 Dzulqa'dah berarti memasuki Ayyamul Bid, hari-hari yang terang benderang ketika bulan purnama yang kita dianjurkan untuk berpuasa. Kita disunnahkan berpuasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 bulan 3 hari. Yang paling afdal adalah Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15. Dan ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Darda, sahabat Abu Dar, dan juga yang lain-lainnya. Keutamaannya sangat banyak, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa itu fadilahnya banyak sekali, melebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat, menyelamatkan kita dari neraka, memasukkan kita ke surga, dan yang lain-lainnya. Kemudian juga para pakar medis di dunia internasional sudah mengadakan penelitian, baik muslim ataupun non-muslim, semuanya sepakat bahwa ketika bulan purnama, tepatnya adalah tanggal 13, 14 dan 15, itu terjadi perubahan fenomena alam, di antaranya air laut pasang dan yang lain-lainnya. Ternyata juga ada pengaruh dalam tubuh kita. Di antaranya rotubah, basah di tubuh itu meningkat, emosi meningkat, sehingga menurut hasil penelitian banyak kecelakaan terjadi pada tanggal-tanggal tersebut, dan juga banyak kekerasan terjadi pada tanggal-tanggal tersebut. Dan ternyata subhanallah, ketika dipergunakan untuk puasa sangat bagus, menetralisir keadaan tersebut. Kalau memang penelitian ini benar, maka kita mengatakan benar-benar ini adalah mukjizat ilmiah. Seandainya penelitian ini tidak benar, maka cukup bagi kita adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu, seandainya kita tidak ada halangan memungkinkan untuk puasa, jangan meninggalkan puasa ini, Ayyamul Bid. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tidak pernah meninggalkan puasa ini. Saya tinggal bersama beliau 4 tahun dan beliau tidak pernah meninggalkan puasa ini. Ayyamul Bid selalu puasa. Kalau beliau berhalangan, misalnya pada Ayyamul Bid itu ada acara di Riyadh, acara pertemuan kibar ulama,
sehingga tidak memungkinkan beliau untuk berpuasa. Maka beliau menggantinya di akhir bulan 3 hari. Ini menunjukkan keistiqomahan beliau untuk puasa 3 hari setiap bulan. Kalau bisa ayamul bid afdal, enggak bisa, yang penting pokok 3 hari. Mau di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan, mau nyicil, yang penting 3 hari. 1 hari ganjarannya dilipatkan 10. 3 hari sama dengan puasa 1 bulan. Setiap bulan sama dengan puasa 1 tahun. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah tentang sikap seorang ulama Rabbani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Salah seorang muridnya Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menceritakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid 2 halaman 327 dan setelahnya, ketika Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan manusia dalam menyikapi keburukan orang lain. Ada orang berbuat buruk kepada kita, bagaimana sikap kita? Macam-macam sikapnya. Kemudian beliau menyebutkan sikap yang tertinggi adalah al-ihsan ila man asa'a ilaik. Tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Ini luar biasa. Ini adalah merupakan tingkatan yang tinggi. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di surat Fussilat ya, ayat 34 dan setelahnya, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bantah dengan cara terbaik ya, maka orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan bisa berubah menjadi sahabat dekat. Karena keburukannya kita lawan dengan kebaikan, enggak dilayani. Kemudian juga di dalam riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang bernama Abul Ahwas, dari ayahnya. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajulu amurru bihi fala yuqrini wala yudayyifuni fayamurru bi afa ujazi." Ya Rasulullah, satu orang aku lewat di depan dia, lewat di depan rumahnya, dia tidak nyuruh aku mampir, tidak menjamu aku, dicuekin aja ya. Kata orang itu, apakah nanti kalau dia lewat di depanku aku balas kayak gitu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La aqirhu. Jangan kau balas seperti itu. Justru dia kau beri jamuan. Kalau dia lewat, kamu suruh mampir, bertamu, dan kamu beri jamuan. Jadi jangan balas. Kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu amman dolamak." Ini luar biasa ini. Sambunglah orang yang mutus kamu. Dia mutus, dan kita nyambung. Berilah orang yang tidak mau memberi kamu. Dia enggak mau beri, pelit. Kita tetap loman, dermawan, beri. Dan maafkan orang yang mendolimi kamu.
Kemudian Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan penjelasannya. Jadi yang mempraktekkan ini nomor satu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah telah membuktikan. Kalau kita baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la taziduhu syiddatul jahil illa hilmuh. Dia adalah menambahnya kerasnya orang bodoh kepada beliau, melainkan sikap santun beliau kepada orang itu. Ini diantara ciri khasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang jahil kepada beliau, keras kepada beliau, beliau semakin santun kepada orang itu. Yang penting pokoknya ini menyangkut masalah pribadi ya. Kemudian juga beliau menjelaskan, Ibnul Qayyim menjelaskan, di antara yang bersifat seperti ini adalah pewaris para nabi, para ulama. Hanya saja para ulama itu dalam hal ini sikapnya bertingkat-tingkat. Lalu beliau memberikan contoh gurunya. Ya, kata beliau, wa ma ra'aitu ahadan qat ajma' li hadhil khisal min Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang terkumpul dalam dirinya sifat-sifat ini daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah mensucikan ruhnya. Kemudian wa kana ba'du ashabihi al-akabir yaqul wadittu anni li ashabi ya mithlahu li a'daihi wa khusumihi. Dan bahwasanya murid-murid seniornya Ibnu Taimiyah, murid-murid senior beliau mengatakan, aku ingin kepada sahabat-sahabatku seperti beliau kepada musuh-musuhnya. Maksudnya apa? Ibnu Taimiyah itu sangat baik kepada musuh-musuhnya. Sampai-sampai murid senior beliau bilang, aku kepingin kepada sahabatku kayak beliau kepada musuhnya. Ini menunjukkan beliau sangat baik kepada orang yang membenci beliau dan memusuhi beliau. Kemudian wa ma ra'aituhu yad'u ala ahadin minhum qat wa kana yad'u lahum. Dan aku tidak pernah sekalipun melihat beliau mendoakan keburukan untuk musuh-musuhnya, dan justru beliau adalah mendoakan kebaikan. Lalu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala bercerita tentang satu kejadian. Waji'tu yauman mubasyiran bimauti akbari a'daihi wa asyaddihim adawatan wa adan lahu. Ya. Pada suatu hari aku datang kepada beliau. Aku memberikan kabar gembira kepada beliau. Apa kabar gembiranya? Tentang kematian musuh terbesarnya. Tentang kematian orang yang paling memusuhi dan paling ganggu beliau. Jadi Ibnul Qayyim datang untuk memberitahu, ya, musuh besarmu sekarang sudah mati. Orang yang paling ganggu kamu sekarang sudah mati. Istilahnya itu ahlul bid'ah. Ya, kan beliau menegakkan sunnah. Seakan-akan Ibnu Qayyim mengatakan kabar gembira ini. Apa reaksinya Ibnu Taimiyah? Reaksinya adalah fanaharoni wa tanakkarali wastarja' thumma qama min fawrihi ila baiti ahlihi fa'azahum. Kemudian Ibnu Taimiyah ya menghardik aku. Ditegur Ibnul Qayyim, enggak boleh kau gitu. Diingkari. Enggak benar kau seperti itu. Lalu Ibnu Taimiyah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seakan-akan beliau juga merasa ya kehilangan. Kemudian beliau langsung bangkit. Kemana? Rumahnya orang yang mati itu untuk takziah.
Takziah. Takziah mendoakan, menghibur keluarganya. Sambil mengatakan waqala inni lakum makanah wa la yakunu lakum amrun tahtajuna fihi la musa'ada illa wasa'atukum fi. Ya. Takziah, mendoakan, menghibur sambil mengatakan apa kepada keluarganya? Aku gantinya si mayit ini. Kamu butuh apa saja bilang aku bantu kalian. Allahu Akbar. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang semula itu memusuhi, benci kepada beliau dan benci kepada sunnah tentu saja, sekarang berubah menjadi senang, berubah menjadi cinta, dan mereka mendoakan kebaikan untuk Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Luar biasa. Ini sikap yang terbaik. Ya, sikap yang terbaik. Jadi dari sikap ini bisa menimbulkan simpati kepada beliau. Berarti simpati kepada sunnah yang beliau bawa. Karena beliau kan membawa sunnah. Yang memusuhi beliau adalah ahlul bid'ah. Ya, itu dua faedah yang mudah-mudahan faedah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin.